bakal lihat sendiri. Apakah kali ini Araki Hoshi mampu mengatasi Chiku dengan keganasan dari Wang-Wangnya, Momochan dan juga Goni. Yes, tentu saja akan kita saksikan kali ini dengan kedua draft Pen and Pick, dengan kedua tim yang sudah mengamankan masing-masing hero-nya kali ini. Kita akan melihat apakah Araki Hoshi mereka masih bisa mengamankan 2-0 dan langsung spam saja hashtag Indopride dan juga hashtag FIFA RRQ kali ini untuk memberikan dukungan kalian ke tim Araki Hoshi. Dia masih bakal bermain lebih agresif kali ini, bakal coba untuk nge-praise ke arah Clay-nya. Clay-nya benar-benar diharas dan apakah menjadi first blood? Tentu saja tidak semudah itu Bambang Moon, karena masih ada Finn yang akan memberikan backup juga dengan Soul Bloom-nya. Alright, Albert berhasil melakukan purple buff tanpa ada hambatan, tapi lihat Bangsin di depan sana terkena damage, masih level 1, one man situation, mencoba diadu mekanik, tapi lihat Bangsin, itu yang gua bilang Momochan, dia bermain sabar banget, beda banget dengan Bangsin yang dulu, yang langsung benar-benar mengamankan agresivitas, tapi ternyata dia lebih ke arah wise choice, bijak sekali mengambil keputusan, tidak terlalu terberat, bahkan PY and first blood dari bottom lane, melindungi seorang Bangsin, berhasil mendapatkan first blood, dan lihat, dengan Lunox-nya Clay adalah satu-satunya mid laner yang mendapatkan Savage JPL Indonesia Season 8. Wow, fun fact, dan masih mau lebih Sin kali ini coba mengejar. Finn juga bakal coba untuk membackup dan Yams ternyata tidak akan terlalu di overcommit oleh Sin. See the difference of Bangsin. Yes. Benar-benar berbanding terbalik dengan MCR sebelumnya. Setuju. Lihat, dia sabar, dia tenang, dia farming, dia nggak peduli tentang KDA, oke. KDA Finn yang ngambil, it's okay, yang penting gue farming dan gue nggak Ya, tumbang. betul. Ini beda banget sama Bang Sin dulu dan tentunya lebih berbeda lagi dibanding Bang Ji tentunya. Dan kali ini lihat Araki Hoshi, mereka mau coba untuk mainin rotasi karena Albert sekarang udah level 4. Clay pun sedikit lagi dia bakal dapetin Chaos Assault-nya, bakal dapetin ultimate dari Brain of Order, dan ini momentum yang harus dimanfaatkan tentunya untuk Araki Hoshi setelah mereka mendapatkan first blood-nya. Clay, Formace juga udah mulai rotasi kali ini. Harus berhati-hati juga. Dari Mon, ingat dia punya burst damage yang sakit banget. Slow effect dari Gloom tentunya, apalagi Magic Shockwave-nya kalau kena ini bakal PR yang benar-benar lebar banget. Tapi kalau kita lihat, oke, Brain of Order udah mulai di pop up dan bahkan Finn masih bisa coba untuk membackup. Blaxius dipaksa keluar dari Mon sendiri. Terlihat masih bisa diamankan oleh Araki Hoshi dan bakal coba dipaksa di fight. Demonic Force ke arah seorang Momo kali ini bakal coba dikejar dan masih bisa untuk survive. Sementara di sisi lain, Munia bakal coba untuk mengusir. Yamsnya juga masih bisa untuk mengcover Formace yang lagi ngambil purple buff. Gue nih, mau nanya dong, boleh gak? Boleh dong. Seingat gue, Esmeralda itu counter dari Poveus. Bener. Kenapa? Seingat gua ya. Benar. Dia kenapa yang terzoning out agak sedikit terbalik ya untuk kali ini dari R7. Kenapa? Di arah top lane Dari R7-nya. mekanik. Oh, Kenapa alright. R7-nya yang leukemia tadi? Oke, tapi lihat di sisi Putihnya lain. banyak. Untuk kali ini, Astaga, naga. para pemain dari tim Araki Hoshi, mereka berada di arah bottom lane. Bangsin, lagi-lagi dia tidak ingin melakukan rotasi dengan terlalu cepat. Albert menambahkan satu dual itu wondernya, dan di arah bottom lane pun udah ada seorang Yums. Ingat, Yums sudah punya flicker, udah punya Way of Dragon, coba dipaksa ke arah belakang. Ada seorang VYN, tapi Albert nggak mau ikut. Memilih untuk mundur, Albert nggak mau masuk ke arah sana karena cukup berbahaya. Sedangkan Albert fokus ke arah jungle terlebih dahulu. Melihat keuntungan yang dimiliki dari para pemain dari tim Araki Hoshi ini membuat Araki Hoshi mereka bisa menjaga Bangsin dengan aman harusnya dunia itemnya. Yes, bener banget. Ciku guys di sini tentunya dengan one gak pakai sepatu dulu, dengan one pakai geser-gesernya aja Sin. Endless battle-nya udah mau jadi. Sakit banget, tapi lihat di sini PV. Ciku guys bakal coba di blocking damage-nya, bakal coba dihantam. Wes akan dikeluarkan. Bangsin akan mencari pilihan, tapi dengan Siga mencoba menyelamatkan satu buah Bangsin. Damage kami. Formace menuju ke arah seorang Bangsin, masih ditahan flickernya menuju ke arah belakang. Tepakan kali ini Bangsin still survive. 3 player dari tim Todak terganggu pergerakan di arah bottom lane, gak bisa melakukan rotasi dengan cukup cepat kembali. Bahkan di sisi lain, Albert akan coba untuk melakukan surprise attack di arah mid lane harusnya. Iya, dan itu backup yang baik sebenarnya. Tapi Albert kali ini lihat Heavy Level Chef juga connect karena seorang Moon dipaksa keluar untuk satu Blackshield dan langsung tumbang di tangan tuan muda Albert kali ini. Anak emak benar-benar dapetin momentumnya. Dia tahu dia harus paksain Blackshieldnya keluar biar ada backup juga dari Clay yang bisa ngasih damage tambahan. Dan itu benar-benar perfect skenario untuk Araki Hoshi di area midnya. Alright, langsung CCTV by Samsung Galaxy A52s 5G. Kalian mencoba untuk melihat arah Clay dari depan sana. Coba untuk membantu pergerakan dari seorang R7, tapi Yum, Way of Dragon berhasil mendapatkan seorang vaksin. Tapi ternyata karena follow up damage, menuju ke arah belakang, dipanggil dengan guiding wind yang kali
kali ini tidak ada ade abang. Dan bahkan di bottom lane, Ciku tidak berhasil menembus turret yang dimiliki dari Bang Sin. Bang Sin udah punya endorse battle. Langsung ada satu Black Juice dari Moon di depan sana, masih harus dihindari. Yums dan Whale Dragon. Dan para pemain dari tim RRQC bakal coba untuk memancing keributan di arah starter. Terlihat di arah minimap, tidak ada seorang Esmeralda. Di manakah dia? Di manakah kau berada? Oh, di situ ternyata. Ngumpet ternyata, dan bahkan lihat mau mencoba untuk mengkontes turtle-nya, tapi sebenarnya agak bersedikit beresiko ya. Dan langsung diamankan begitu saja, tapi di area bawah lihat Wave Dragon yang connect, dan bahkan ada cross walking. Combo yang baik dari Ciku guys dan juga Yams. Tapi ingat, ini Sin yang kita tahu dia bakal main lebih sabar karena backupannya selalu datang dari RKOC. Mereka selalu dapetin momentum dan makin kompensasi lagi dan lagi. Moonnya tumbang, Formace udah punya Thunders dan bahkan Puncture-nya dipakai hanya untuk mundur. Momo coba untuk masuk, keputusan yang salah seperti dari Momo, masih bisa dipukul mundur juga dari Clay dan juga Albert di area mid. Tidak benar-benar tersentuh turretnya sama sekali dari tim Araki Hoshi. Oke, tapi kali ini lihat Bang Sin udah gak punya flicker. Dia di geng again and again. Berhasil didapatkan 1 poin yang pertama dari Soda. Di sisi lain, Formace kali ini dari itemnya baru jadi War X nih, Bang Goni. Iya, Vinnya juga OTW langsung ke Dominant Ice yang sebentar lagi mestinya jadi, yang berarti Momo dan juga tentunya Aegis dari seorang Ciku guys ini akan terefek dari Dominant Ice. Jadi harus diperhatikan juga. Yang menarik juga R7 udah Clock of Destiny bersama dengan Clay. RRQ Hoshi as ready for team fight. Iya. Oke, tapi ternyata di sini ada Clay. The Whale Dragon telah dikeluarkan karena Clay kan, tapi ternyata lihat damage sudah mereka terlalu sakit. Berhasil mendapatkan 1. Albert versus everybody. Nggak usah dikeluarkan. Dijemput tapi masih mau biom. Flicker karena yang salah. Masih tetap ditumpahkan, tapi lihat Momo nggak bisa menerima damage dari Bang Sin. Bang Sin dikawal ketat oleh Tuan Muda Albert bersama dengan Ivin El Capitan. Ada Poveus di depan sana. Langsung coba mendapatkan Ciku, tapi ternyata tidak. Tidak semudah itu, dan lagi-lagi selalu ada kompensasi yang didapatkan RQ Hoshi. 1 tumbang, gak masalah. Mereka selalu cari cara gimana dapetin 1 pemain juga dari Toda. Lihat, Sinnya masih mau lebih, tapi Formace terlalu overcommit dari seorang Sin. Terkena damage dari turretnya. Tapi kali ini lihat, Momo bakal coba untuk mengejar ke arah Finn kali ini. Clay masih bisa Clay untuk is backup. coming. Mulai datang Chaos Assault, tapi ternyata masih ada circling itu. Harus tumbang Finn-nya. Dan bahkan Clay kali ini bakal coba untuk menahan, sementara Albert bakal udah menumbangkan Moon di area mid. Masih mau lebih dari Albert kah? Enggak ternyata, karena dia tahu ini teman-teman dari RQ Hoshi sudah mulai tumbang satu persatu, dan mereka mau nggak mau harus reset lagi. Harus benar-benar sabar dapetin momentum balik, karena kalau mereka terusin tim fight ya, Todak bisa aja dapetin beberapa pemain tersisa dari RQ Hoshi. Oke, aku agak sedikit bingung kali ini. Dari Clay tadi punya Darkening, aku kira bakal langsung coba di follow up, tapi ternyata tidak di follow up sama seorang Clay. Tadi sempet ke arah minion sih. Oke, tapi kita lihat di sini para pemain dari tim RRQC, mereka akan sedikit lebih sabar. Akan ada perebutan turtle atau tidak, karena kita masih menunggu posisinya untuk kali ini. Clay melakukan clear minion terlebih dahulu. Ya. Turtle-nya akankah dibiarkan begitu saja atau tidak? Balik lagi, lihat pasif yang dimiliki dari seorang Ciku. R7 ke trigger, tapi R7 sepertinya sadar ada seseorang di dekat sana, karena lihat minimapnya udah lumayan gelap. Harus benar-benar menjaga pergerakan yang cukup baik. Meanwhile dari bottom lane, para pemain dari tim RRQC bakal coba fokus untuk mendapatkan 1 buat turtle-nya. Iya, dan ini lihat prioritas target dari RQ Hoshi. Mereka tahu dari midnya bakal coba diharas, dan bakal lihat Formace numbangin 2 pemain, tapi Albert bakal coba untuk mengejar. Dia tahu udah gak punya apa yang masih bisa, bahkan dari Thundersnya masih bisa dikeluarkan oleh Formace. R7 mencoba untuk mengejar ke arah Yams, kali ini masih bisa untuk ditahan oleh tim RQ Hoshi, meskipun mereka harus kehilangan 2 pemain di area midnya. Oke, lagi-lagi objektif game ini dimenangkan oleh tim dari Soda, tapi di belakang sana Bang Sin memberikan damage. Dua tergabung tidak berseberangan Yuk, dan langsung ada Pausa ke depan. Langsung ada Bang Sin, bisa terlalu besar. R7 di sekali, Ciku kita terbilang 1 telah didapatkan. Tepakan, Formace dikejar asal-asalan. Dan 1 hit terakhir, Yuk masih bisa berhindar dengan 1 buah konsilnya. PN is coming, bersama dengan seorang Clay. Masih kami, yang di depan sana tidak kelihatan. Yang still survive, berhasil menghilang di tengah-tengah keributan. R7 masih coba menahan, dan lihat mau masih mau lebih kali ini di area midnya. Bakal coba ditahan, tapi Sin mulai masuk ke area midnya, tapi terlalu overcommit dari seorang Sin. Dia nggak bisa numbangin Moonnya, dan bahkan Momo pun masih bisa survive tadi. Sayang sekali dari seorang Sin, dan kali ini nggak apa-apa dari RQC. Mereka harus reset lagi, harus sabar lagi. Jangan benar-benar terlalu kayak pengen ngedapetin 1, tapi malah dia ke pick off, karena Gak usah ingat, terburu-buru, gak usah benar. rushing, gak usah rushing. betul, karena ingat ini Todak masih punya sisi tentunya dari Moon sendiri dengan slow effect-nya, lalu juga masih ada Momo yang masih bisa nahan.
Dan Ciku berkali-kali dia gak boleh sampai dikasih weakness point-nya pecah kali ini. Oke, R7. lihat R7 mencoba untuk melawan. Ada Ciku depan sana, mencoba dibalaskan keadaan. Tapi ternyata para pemain dari tim RRQ belum ada yang berdekatan. R7, that's why dia akan coba untuk mengulur waktu terlebih dahulu. Bang Sin udah gak punya flicker lagi. Dia bakal bisa didive asal-asalan. Akan menjadi pilihan. Mencoba di-clear begitu saja. Dan berhasil. Melihat ada seorang Albert depan sana. Moon udah gak punya Black Juice. Albert ke arah belakang. Coba dipanggil dengan Guiding Wind. Ada PYN dan Clay. Kali ini rotasi dimiliki dari tim RRQ agak sedikit terpotong di arah top lane berkat adanya split push yang dilakukan oleh seorang Momo yang bukan Momo-chan. Bahkan di sisi lain RRQ Hoshi mereka harusnya mendengar ada recall tas sana Momo-chan. Tapi Arkeosi lihat mereka mau langsung nge-secure ke arah Lordnya. Apakah dari Todak mereka mau coba untuk ngelakuin kontes? Moon udah dapat informasi tentunya, tapi Lordnya cukup cepat dia main ke Arkeosi. Dan lihat R7, bagus banget loncat ke arah Black Sun, tapi ternyata Yamas masih punya satu The Wave Dragon. Dan bahkan lihat Arkeosi bakal coba dipukul mundur kali ini. Clay harus mundur dan dia masih punya Brain Over. Dan enggak ternyata dari Clay-nya Ciku di arah bottom lane membawa satu buah wave, mencoba untuk mendapatkan satu buah inhibitor turret. Untungnya Bang Sin berhasil meng-clear dengan cukup baik dan jangan lupa mendapatkan kode promo dengan entry into Pride dengan diskon sampai 70%. Momo-chan, Goni, what happened to RRQ? Mereka inisiatifnya bagus. Lord diem-diem karena apa? Informasinya Chow dan juga Wan di bawah. Tetapi mereka masuk fight dan itu yang jadi kerugian buat teman-teman RRQ. Oke, tapi lihat damage yang diberikan. Quick draw, tapi di belakang sana formasi kami. Dan dapat segera ke belakang. Tertangkap begitu saja. Formasi Beton, Roskan dan Pakan. Satu buah Sigelingan mereka digunakan vaksin. Akhirnya again. Vaksin versus everybody. Memetikkan damage. Masih dapat untuk bertahan. Tapi Clay selamatkan vaksin untuk kali ini. Vaksin hampir terpick off kembali. Tapi lihat R7 di sana mencoba untuk memancing keributan. Yups, diketok palanya pakai coklat roka. Yang dimana para pemain dari tim RRQ seperti nggak mau maksa tim fight lagi. Sampai coklat roka lu mau bawa. Lo tau nggak bentuk coklat roka? Iya tahu yang nggak mulus itu kan. Mirip kan? Iya tapi nggak salah tapi nggak ungu Goni. juga Silakan, warnanya. Iya, kalau kita ngeliat itemnya ini, Xin udah ngumpulin item, dia harus defense dulu Thunderbelt karena Iya. dia juga udah bermainnya nggak terlalu ahead, tapi BOD-nya udah on the way. Oke, tapi kali ini lah Alpha tempat sana. Moon terpalahkan. Lexus di depan. Coba disumbangin. Berhasil mendapatkan satu. Tidak fokus menjaga turret yang bakal dilepaskan karena hilang satu. Para pemain Chelsea masih mau lebih. Moon, where are going? Gak boleh pulang. Moon jadi goyang. Dan bahkan bergabung di kau dia bilang di game. Uppercut. Oke. Next round. Yes, langsung dia berkat dengan knockout strike tentunya. Dan terima kasih untuk 2.100.000 big viewers tentunya. Ayo kita ramaikan biar Oji langsung keliling komplek pakai boxer kali ini kalau menyentuh 5,5 juta juga easy buat komunitas Mobile Legends tentunya. Tapi Todak mereka masih punya chance tentunya karena ini Ciku selalu bisa nge-push ke area bawahnya. Jadi mau ngomong Arkeosi mereka harus benar-benar peka sama mapnya dan mungkin mendapetin turret objektif adalah jawaban yang baik untuk Arkeosi kali ini. Yes, bahkan Albert walaupun ada Ciku dengan 3 player di arah bottom lane bahkan dia respect. Ini benar-benar Clay-nya datang terbang begitu saja. Momo, All Star Moon ke arah yang salah dan ketinggalan akan dikeluarkan. Tapi ternyata tidak. Ada Yum sebelah sana. PYN dengan guiding win-nya bakal mundur terlebih dahulu. Tidak mau terlalu memasakkan keributan. Langsung ada inisiasi. Retreat Momo. Retreat dan regroup lagi dari RRQ Hoshi kali ini 70 detik untuk Lord yang kedua. Dan ini apa saja bisa terjadi dari Arkeosi dan juga Todak, jadi harus berhati-hati banget. Momo udah mulai coba untuk mengganggu kali ini, tapi menurut aku ya Sin ini juga harus berhati-hati ketika dia memang udah punya damage, tapi jangan terlalu overcommit karena dia harus benar-benar bisa di backup. Tapi Moon kali ini masih punya Black Shoes tentunya, tapi belum dikeluarkan kali ini. Moon yang masih bisa ngincer tapi enggak sempat ngeluarin Black Shoes-nya dan bahkan harusnya baru udah ngincer ke arah backline. Kali ini bakal coba ditendang, tapi ternyata Yamnya gak bakal bisa untuk menyelamatkan diri. Enggak, ternyata hanya sampai double kill saja, tapi itu cukup untuk menemukan 3 pemain dari Todak di area mid. Dan kali ini lihat Formace mencoba untuk nge-cut minion di area atas dan itu yang bisa dilakukan Todak. Tapi ingat, ini RRQ Hoshi bos, peka banget sama minimapnya dan gak mudah tentunya untuk Formace kabur kali ini. Bakal coba dijegal spinnya, kali ini bakal coba untuk mengejar ke arah Formace, circling ke connect kali ini dan bahkan tetap musim ke arah belakang. Kayaknya bakal coba dikejar, tapi Clay masih bisa bertahan. Clay kali ini backup yang baik dari R7 dan juga kawan-kawan. Lihat Formace, dia Satu kata respect banget. dari Deden from Bogor. Apa tuh? Teroutplay. Deden from Bogor
berhasil mengoutplay Formace. Kali ini dia harus sobek menuju ke arah Bubble terhormat Momochan dan berhasil dapatkan begitu saja untuk kali ini. Gila, ini cepet banget. Itu recall-nya keren banget ya. Iya, recall-nya Yang M3. keren banget Aku yang belum M3. punya nih. Benar Oke, gimana banget. Koni? Silakan. Yes, mari kita lihat replaynya aja langsung. Karena Lord tadi dinamakan oleh RRQ. Dan kalau dilihat dari replaynya, Moonnya percuma mau pakai Black Shoes juga mereka ada di belakang. Jadi langsung Iya. hilang juga. Sementara Yums di sini terjebak dalam lautan RRQ harus hilang juga. Ciku guys, meskipun ada Wind of Nature, gak bisa berbuat banyak. Damage-nya sudah terlalu Oke. Blue team turret has Tapi been kali Yep. ini destroyed. lihat cara mid lane-nya para pemain di Marer Kiosi bakal coba fokus mendapatkan satu buat turret, jarak top lane, jarak mid lane, udah tidak ada Black Shoes kembali. Albert melakukan claim ini tapi lihat Lordnya kali ini tidak sedikit fungsional dan maksimal. Berhasil ditumbangkan. Damage yang diberikan dari Bangsin. Bangsin mencoba untuk mendapatkan satu buah turret di arah mid lane, tapi jangan terlalu depan. Itu cukup berbahaya. Membuang Iya. satu flicker menunggu 2 menit itu menjadi sebuah titik yang akan dimanfaatkan oleh tim dari Sodak. Meanwhile, dari bottom lane, masih ada super minion di arah top lane sakit pun juga banget, sama. Sin. Lihat Bangsin, damage terlalu besar, flicker ke arah belakang. Mencoba dipaksakan kembali. Satu bagian selesai. Dan berhasil mendapatkan satu dari Yung sehingga begitu kaget. Lagi mau double kill, jatuh tidak. Masih selamat di arah bottom lane. Bangsin fokus menuju ke arah turret. Dia nggak melihat apapun yang terjadi di depan sana. Forest bakal coba fokus dan bahkan di belakang sana ada satu buah loncatan. Lagi-lagi Albert Albert. terperangkap. Shutdown didapatkan. Crossbow of the R7 no. tershutdown. Dua pemain dari tim Arkeosi mereka langsung dimakan mundur ke arah belakang. PY dikejar oleh seorang Momo. Tapi ternyata Clay damage terlalu sakit. PY udah punya guiding one kembali. Dia tahan, flicker, dan ini saja guiding Wah. one. Itu yang namanya trigger disiplin. Trigger disiplin, dia tunggu Momonya pakai flicker, langsung dia pakai juga flickernya untuk mundur dan bahkan sempat memberikan damage sedikit dengan cast assault-nya. Clay, Deden dari Bogor gila, dia mengoutplay berkali-kali pemain dari Todak tentunya di game pertama dan kali ini di game yang kedua masih terlihat amat meyakinkan untuk Araki Hoshi. Dengan 52k gold yang dipegang sama Araki Hoshi, 2.500 gold ternyata lebih untung untuk Araki Hoshi. Yes, benar banget. Dan Dominance Ice lihat. Dua, R7 dan juga Finn memegang Dominance Ice. Bahkan lebih. Clay juga pakai NOD. Yang berarti apa? Momo benar-benar gak bisa sebebas mungkin. Dan mereka harus memperhatikan juga nih. RRQ udah mainnya nge-grouping. Iya. Udah bahkan bisa 5. Berrotasi 5. Dan itu yang Todak harus perhatikan. Yep. Karena rotasi 5 ini satu member face check aja udah bisa langsung hilang. Ke Mhm. burst langsung. Tapi ini disiplin banget juga sih dari Sin. Dia setelah 3 kali ke pick off di awal ya, itu dia udah gak ke pick off lagi. Belum ke pick off sampai sekarang. Jadi semoga tidak ke pick off. Dan ini menurut aku R7 sih yang justru udah punya damage banyak banget. Karena dia udah punya defense glyph. Sin udah jadi Windtalker juga. Jadi untuk attack speednya bakal lebih maksimal lagi dari Sin. Dan kali ini sepertinya dari kedua tim mereka akan nungguin momentum. Atau mungkin nunggu Lord yang ketiga. Karena Ciku dia bakal coba untuk nge-push ke area bawahnya, sedangkan Momo yang akan nge-push ke area atasnya. Jadi Arki Hoshi bener-bener harus bener-bener peka banget sama minimapnya. Kalau misalnya mereka bisa culik Momo atau Chico, ini bakal lebih baik lagi untuk tim fight-nya. Bikin timpang tim fight-nya sehingga Arki Hoshi mereka bisa dapetin momentum untuk dapetin Lord yang ketiga. Oke, tapi dengan segi gold, Arkeosi udah mulai membalikkan keadaan Iya. dan balik lagi dari sisi dari tim Todak. Kali ini mereka tidak bisa melakukan push lagi split terlalu banyak. PN di depan sana udah memberikan informasi. Clay is coming, Well Dragon dilakukan menuju ke arah Solang. Kita ternyata order melihat sekali ini belum ada. Winston saja, save the day. Backclear, terserahkan satu. Bangsin menuju ke arah belakang. Ada Momo flicker digunakan tidak bermasalah. Siapapun Formis harus hilang begitu saja. Bangsin Momo? mencoba untuk mengejar satu orang, tapi Momo terperangkap dalam zona nyaman. Dan Ciku di bottom lane. Bakal coba disumbangin begitu saja. Fokus ke arah Ciku. Damage terlalu sakit. PN mau coba untuk memancing satu buah keributan, tapi ternyata di sana triple kill. Permainya Ciku mencoba dibalaskan keadaan. Albert ternyata wipe out. Ararkioshi berhasil mendapatkan wipe out dan this is it. Bangsin menunjukkan aslinya. Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Bangsin. Senang saya game kedua dimenangkan oleh tim Ararkioshi. Yes, dengan triple kill tentunya.